Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang strategi komunikasi dalam pemasaran internasional. Yuk kita langsung mulai materinya. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Sedangkan komunikasi pemasaran global atau pemasaran internasional merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Berarti ini bukan dalam lingkup satu negara aja ya. Berarti ini sudah mencakup mengenai impor dan ekspor. Bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran ini ada 4. Yang pertama personal selling atau penjualan pribadi. Yang kedua ada advertising atau iklan. Yang ketiga ada sales promotion. Yang keempat ada public relation atau humas, hubungan masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah personal selling. Personal selling ialah bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan, mendidik, dan melakukan kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Advertising atau iklan. Segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Tujuan periklanan. Yang pertama, iklan harus informatif. Berarti iklan ini harus menyampaikan apa saja informasi-informasi yang ada di produk. Terus yang kedua, iklan persuasif. Berarti iklan ini harus bisa mengajak atau membujuk seseorang untuk membeli produk-produk perusahaan atau produk-produk tertentu. Terus yang ketiga ada iklan perbandingan. Iklan ini harus bisa membandingkan antara produk satu dengan produk yang lain. Apa sih baiknya produk dari perusahaan kita dengan produk dari perusahaan lain. Terus yang keempat ada iklan mengingat. Nah, iklan ini bisa juga sebagai reminder agar customer tetap ingat dengan produk kita. Itu. Sales promotion merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat. Contohnya dengan menggunakan kupon, voucher, sampel, undian, dan diskon. Nah, selanjutnya yaitu public relation. Upaya hubungan masyarakat dengan perusahaan harus membantu perkembangan dan pemahaman di antara unsur-unsur pokok perusahaan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Biasanya, praktisi humas ini tuh bertujuan untuk menghasilkan publisitas yang baik. Personil humas juga memainkan peran kunci dalam merespon laporan media yang tidak menyenangkan atau kontroversi yang timbul karena kegiatan perusahaan di belahan dunia lain. Perkembangan peranan hubungan masyarakat. Dalam komunikasi pemasaran global, para profesional humas dengan tanggung jawab internasional, mereka harus mampu melampaui hubungan media dan melayaninya lebih dari sekedar sebagai corong perusahaan. Mereka dituntut untuk secara bersama-sama membangun konsensus dan pemahaman, menciptakan kepercayaan dan harmoni, pandai bicara dan mempengaruhi opini publik, mengantisipasi konflik dan menyelesaikan perselisihan. Nah, salah satu konsep dari praktik humas ini mengetahui siapa yang menjadi pendengar atau pemirsa. Bagi praktisi humas global, ini berarti mengetahui pemirsa di negara asal dan negara tuan rumah. Untuk itu, dibutuhkan keahlian khusus termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tuan rumah serta akrab dengan adat istiadat lokal. Nah, kegiatan humas ini ada 2, yakni yang pertama sponsorship marketing dan yang kedua publicity. Nah, sponsorship marketing ini dalam promosikan perusahaan dan merek mereka dengan mengasosiasikan perusahaan atau salah satu merek dengan kegiatan tertentu.
Misalnya ya, World Cup, Olimpiade Games, dan sebagainya. Nah, ini sponsorship ini meliputi 2 kegiatan utama, yakni pertukaran antar sponsor seperti merek dan pihak yang disponsori, seperti event olahraga. Yang kedua, pemasaran asosiasi oleh sponsor, yakni bentuk promosi merek yang mengikat suatu merek dengan aktivitas pertandingan olahraga, hiburan, kebudayaan, sosial, dan aktivitas politik yang menarik lainnya. Nah, event ini mempunyai banyak peluang untuk mencapai keberhasilan karena event-event tersebut menjangkau audiens ketika menerima pesan pemasaran serta menangkap orang-orang dalam suasana hati yang santai dan bahagia. Nah, ini ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan event sponsorship. Yang pertama, menghubungkan nama merek mereka dengan event khusus. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan merespon kebiasaan media konsumen yang terus berubah. Selanjutnya, membantu perusahaan memperoleh pengesahan dari berbagai pihak, serta memungkinkan para pemasar untuk menargetkan upaya komunikasi dan promosinya ke daerah geografis tertentu atau kepada kelompok gaya hidup tertentu. Berikutnya adalah publicity, merupakan segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu untuk meningkatkan kesadaran akan merek dan menambah citra merek melalui asosiasi yang kuat dan menguntungkan dengan merek-merek dalam benak konsumen. Variabel-variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Yang pertama, budaya. Terdapat simbol, institusi dan kelompok, lalu nilai. B. Media. Perkembangan media dipengaruhi oleh perubahan struktural dan regulasi menyangkut industri media di setiap negara. Banyak organisasi, media dan agen berusaha tumbuh melalui diversifikasi dan pengembangan jaringan internasional atau pertumbuhan organik dan aliansi. Strategi komunikasi pemasaran global. Sebuah organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar bisa sesuai dengan kondisi negara, lokal, atau regional. Masing-masing merek perusahaan harus memiliki kepribadian merek yang kuat sehingga berhasil menciptakan identifikasi global dan nilai merek superior yang mampu melintasi berbagai budaya yang berbeda. Berikutnya isu-isu dalam pemasaran global. Yang pertama, perbedaan bahasa. Penerjemahan merek atau slogan kampanye iklan ke dalam bahasa setempat bisa menimbulkan masalah besar jika ternyata makna atau artinya sama sekali berbeda dari yang dimaksud. Yang kedua, persediaan media. Ini sangat tergantung pada regulasi pemerintah dan infrastruktur media. Yang ketiga, kendali pemerintah. Regulasi pemerintah bisa menyangkut penggunaan media, pesan yang disampaikan, anggaran periklanan, dan kepentingan agen periklanan. Yang keempat, ketersediaan agen periklanan. Jumlah kualitas agen periklanan sangat bervariasi antar negara. Di negara maju seperti Amerika dan Inggris, jumlahnya lebih dari 500 agen periklanan. Sedangkan di China dan Rusia, jumlahnya tidak lebih dari 10 agen pada tahun 1995. Yang kelima, ketentuan mengenai promosi penjualan. Tidak semua aktivitas penjualan bisa dilakukan di semua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain peraturan, budaya, dan situasi persaingan lokal. Hukum di beberapa negara membatasi ukuran, bentuk, dan sifat produk seperti sampel, premium, dan hadiah. Yang keenam, kemunculan media-media mutakhir. Perkembangan teknologi komunikasi memfasilitasi berkembangnya sejumlah media mutakhir yang menunjang direct marketing dan komunikasi interaktif. Di antaranya database marketing, direct mail,
telemarketing, insert, multi-level marketing, interaktif, TV, dan internet. Strategi komunikasi dalam pemasaran internasional, yaitu menguatkan karakteristik, menciptakan branding yang kuat, membuat adaptasi yang baik, menggunakan bahasa internasional, dan advokasi pada pemerintah bila diperlukan. Lalu menggunakan media kekinian, perhatikan latar belakang, membaca kebutuhan pasar internasional, menggunakan komunikasi yang persuasif, dan mengidentifikasi target konsumen. Baik, terima kasih.